Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmatnya kita bisa menonton video ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, juga para tabi'at-tabi'atnya, serta pada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pepatah mengatakan kalau misalnya tak kenal maka tak sayang, tapi kalau misalnya udah sayang jangan ditinggal. Pertama-tama, marilah perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irman Nuraini Rahima dengan NIM 23199070818. Kingkong makan terasi, yuk simak video ini. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan sesuatu yang menurut saya kasus yang ada di para perempuan ini dalam beberapa aspek seperti di agama, dakwah, serta istiqomahnya. Nah, kita itu di sini tuh mungkin pertama-tama kalian tahu ya, kalau misalnya perempuan itu kebanyakan banyak yang masih di keluarganya tuh atau di pasangannya tuh menganut budaya patriarki. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih budaya patriarki itu apa? Isu gender. Nah, ya, betul. Budaya patriarki itu merupakan suatu budaya di mana perempuan itu dianggap selalu berada di bawah laki-laki. Lalu, kenapa sih perempuan selalu dianggap remeh kayak gitu? Karena mungkin perempuan itu dianggapnya sebagai orang yang lemah karena perempuan merupakan suatu manusia yang identik dengan kata penyayang, lemah lembut, santun, perasa. Jadi, perempuan itu diibaratkan lebih lemah dan lebih rapuh dibandingkan para laki-laki. Nah, karena hal itu membuat para perempuan dijadikan seperti tidak rata, tidak sama rata karena adanya isu gender di kehidupan keluarga bahkan masyarakat. Lanjut, selain dari apa penyebab patriarki itu, sekarang saya akan membahas terdapat 3 poin gerakan yang dapat dilakukan oleh seorang bidan. Yang pertama itu ada gerakan Islam. Nah, di sini kita sebagai bidan dituntut harus untuk mengkaji dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 23, di mana isi surat ini tuh membuktikan bahwa seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin, bukan hanya pria yang bisa menjadi pemimpin. Lalu untuk gerakan dakwah sendiri, kita sebagai bidan harus bisa menganalisis dan juga mengedukasi kepada para masyarakat atau buat para pasangan usia subur, kalau misalnya mereka tuh lagi periksa sama kita gitu, kita tuh bisa mengedukasi mereka gitu, kayak, "Pak, nanti kalau misalnya udah serumah jangan kayak gini ya. Pak, nanti kalau misalnya serumah nanti ibunya harus dikasih perhatian yang lebih ya." Kayak gitu, kita sebagai bidan itu bisa mengedukasi ya, bukan hanya kepada pasangannya juga, kita juga bisa mengedukasi kepada keluarganya kayak, "Ibu, Bapak, ini mohon ya untuk pasangan ini sekarang kita harus lebih memperhatikan, jangan terlalu sering disuruh-suruh buat ibunya, buat anaknya, buat menantunya," gitu, kayak gitu ya. Kita sebagai bidan dalam gerakan dakwah bisa menyuruh seperti itu. Lalu kita tuh harus bisa menjamin bahwa bahwa perempuan ini di keluarganya itu bisa mendapatkan haknya sebagai manusia, sebagai perempuan. Kita juga harus menganalisis nih, ini keluarga ini dari kayak gimana ya, wataknya tuh kayak gimana, terus suaminya kayak gimana, gitu. Terus untuk gerakan takjid sendiri, kita bidan perlu menganalisis tentang budaya patriarki ini. Lalu kita bisa mengkaji dan mengamalkannya, kayak bisa berusaha mengubahlah pola pikir para keluarga, bukan keluarga aja, misalnya masyarakat nih, kita lagi berkunjung ke suatu masyarakat, kita bisa mengedukasikannya kayak, "Ibu, Bapak, tolong ya perhatiannya," gitu. Kita sekarang ini udah nggak zaman lah gitu, kayak masih punya pemikiran kuno gitu. Terus kita tuh kayak bilang kalau misalnya sekarang perempuan juga bisa loh lebih
membangun gitu daripada laki-laki, perempuan juga bisa loh lebih bisa mengerjakan apa yang laki-laki kerjakan gitu. Karena kebanyakan perempuan itu menggunakan waktu saat bekerja itu menggunakan otaknya. Kalau misalnya setahu saya lelaki itu menggunakan tenaganya, juga kekuatannya gitu ya. Dari fisik juga mungkin emang terlihat gitu kalau misalnya pria lebih kuat. Jadi kita sebagai bidan juga nggak bisa gitu langsung menghilangkan budaya patriarki itu tuh nggak bisa. Tapi kita tuh bisa untuk lebih meminimalisirnya gitu ya teman-teman. Eee, ada juga Quran surat Al-Imran ayat 165 195 maaf, ini tuh maknanya tuh kalau misalnya di surat Al-Imran ini tuh kalau misalnya Allah itu nggak pernah membedakan, nggak pernah menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Jadi Allah itu menyetaramakan gitulah, eee perempuan dan juga laki-laki gitu, nggak dibeda-bedain. Jadi mereka tuh dibedakan hanya berdasarkan amal, takwa, dan imannya aja kepada Allah. Nggak berdasarkan fisik kamu kayak gimana, gender kamu kayak gimana, enggak gitu loh. Terus selain itu juga kita tuh bisa saling menghargai, memberi ruang, lalu antara satu sama lain, antara pasangan suami istri maupun teman lawan jenis gitu ya, kayak bisa aja kalau misalnya di keluarga kita bisa mulai berbagi peran nih kayak misalnya teh mama mama bagian ini ya, mama bagian nyapu, bapak bagian ngepel, ayang aku bagian masak, kamu bagian cuci piring gitu kan. Terus kayak aku ini ya, aku beli sabunnya, kamu beli samponya. Nah, kayak gitu bisa. Terus kita tuh sebagai suami istri juga bisa lebih sering mengevaluasi diri gitu kayak ini nih ada yang salah nih gitu kayak kamu ini salahnya di sini sayang gitu kayak ini perbaiki ya kayak gitu jadi nggak saling menghakimi satu sama lain kayak gitu enggak ya terus kita juga memberikan dukungan dan kesempatan kayak suami itu harusnya nggak kayak kalau misalnya perempuan mau kerja misalnya tapi suaminya nggak setuju kan emang nggak boleh ya tapi secara suami tuh ngasih taunya jangan kayak nggak boleh ngapain kamu keluar kerja gitu nggak kayak gitu tapi kayak nggak ya sayang gitu. Jadi lebih baik-baik gitu ya buat memberitahu, memberi kesempatannya juga boleh. Kayak misalnya kamu mau kerja mau ngapain, suami kasih opsi deh kayak kamu kalau kerja nanti siapa yang ngurus rumah. Kan biasanya kayak gitu kan. Padahal perempuan itu bisa bilang kayak saya bisa kok, saya bisa kerja sambil ngurus rumah gitu. Saya pengen cari kegiatan yang lain gitu. Nah, itu bisa dikasih opsi ya sama suaminya dikasih tahu gitu ya sama suaminya dengan cara baik-baik tanpa adanya merendahkan harkat martabat perempuan. Terus kesimpulannya di sini menurut pandangan Aisyah mengenai kedudukan perempuan juga perlunya kesetaraan bidang keluarga, pendidikan ekonomi dan hukum juga itu perlu ya. Jadi untuk meminimalisir budaya patriarki sendiri emang nggak harus sama yang setara, tapi kalau misalnya sama yang setara tuh bisa lebih meminimalisirnya gitu. Terus pandangan ini juga sesuai dengan tokoh-tokoh feminis lainnya, tapi Aisyah juga memiliki pendapat bahwa bukan di ranah publik perempuan perlu diperjuangkan, tetapi Aisyah juga melakukan pergerakannya gitu. Kayak misalnya kedudukan para perempuan itu sesuai dengan pandangan Islam, kayak yang tadi saya jelaskan. Terus yang kedua itu kesetaraan dalam bidang keluarga juga bisa dilihat dari posisi pendidikan anaknya. Terus pendidikan keluarganya, kepala keluarganya kayak gimana gitu ya. Terus yang ketiga itu dalam bidang pendidikan juga kesetaraannya juga sebanding gitu ya. Terus dalam ekonomi, jadi bukan sama-sama apa sih, jadi kayak meminimalisir lah kayak saling merendahkannya teh gitu. Terus yang kelima itu ada kesetaraan dalam bidang keamanan dan perlindungan. Nah, jadi perempuan itu memiliki perlindungan dan keamanan yang sama di mata hukum. Bagi saya, perempuan juga merupakan suatu hamba Allah yang sangat dimuliakan ya. Karena bagi teman-teman sekalian yang ada di luar sana, bagi pria, kalau misalnya masih memiliki perasaan menganggap kalau perempuan masih ada berada di bawah mereka, tolong jangan berpikiran seperti itu lagi karena perempuan juga bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Lalu perempuan juga bahkan bisa bisa memimpin bangsa ini, negara ini, tetapi mereka tetap pada batasnya gitu.
mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke pasar, beli selasih, tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dan ucapkan terima kasih, karena kalau terima jadi, itu teman saya. Masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat. Tapi kalau misalnya ingin meminta kepastian, nggak bisa ya, soalnya saya juga masih HTS-an gitu. Terus mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila bercandaan saya kurang segan gitu ya buat rekan-rekan sekalian yang nonton video ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.